Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yulianti dengan NIM 230 250 502 027, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas TIA. Nah, di sini teman-teman saya akan membawakan materi tentang Software Development Life Cycle atau sering disebut dengan SDLC. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk saja di penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, apa itu SDLC? Yang kedua, manfaat dari SDLC. Yang ketiga, bagaimana cara kerja SDLC? Yang keempat, apa saja model SDLC? Yang kelima, bagaimana SDLC menangani keamanan? Dan yang terakhir, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Nah, di sini yang pertama apa itu SDLC? Nah, siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari SDLC adalah meminimalkan resiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Yang ketiga, metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, diselesaikan, dan diukur. Nah, selanjutnya ada manfaat dari SDLC. Yang pertama, peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan terlibat. Yang kedua, estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang keempat, pengiriman perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara kerja SDLC. Yang pertama, rencana, yaitu ada beberapa. Fase perencanaan biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya, manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Yang kedua, ada tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Yang ketiga, ada dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini yang kedua, desain. Ada beberapa. Yang pertama, pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Yang kedua, misalnya teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Nah, yang ketiga, ada teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki oleh organisasi. Nah, yang ketiga, penerapan. Di sini pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Nah, yang keempat, pengujian. Ada beberapa tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Nah, yang kedua, karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara paralel dengan fase pengembangan. Nah, selanjutnya ada deployment.
yang terdiri ada beberapa. Yang pertama, saat tim pengembangan perangkat lunak, mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Yang kedua, perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Yang ketiga, memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah, memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Fase deployment mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasangan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada pemeliharaan. Ada beberapa yang terdiri dari pada fase pemeliharaan di antara tugas lain, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Yang kedua, selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Nah, selanjutnya apa saja model SDLC? Yang pertama, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Yang kedua, model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Yang ketiga, beberapa model SDLC diantaranya yang pertama model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model eagle. Nah, yang selanjutnya bagaimana SDLC menangani keamanan? Ada beberapa. Dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Selanjutnya, tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang telah tersembunyi serta meningkatnya risiko keamanan. DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selanjutnya, selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Nah, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem. Ada beberapa singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan dan pembuatan sistem IT. Yang kedua, sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Nah, yang kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Ada terdiri dari beberapa. Yang pertama, siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Yang kedua, di sisi lain, pengembangan sistem adalah subset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Dan yang ketiga, sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan, organisasi, dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, manajemen siklus hidup aplikasi yang terdiri dari dua. Yang pertama, manajemen siklus hidup aplikasi ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. Yang kedua, ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan
dengan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Nah, yang keempat, SDLC dibandingkan dengan ALM. Yang pertama, SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. Yang kedua, ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. Yang ketiga, ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang tadi saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.